Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Hairunisa dengan NIM 2241915. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal UTS Pendidikan Inklusi. Menurut pendapat saya, pendidikan inklusi merupakan sebuah solusi. Kenapa? Karena pendidikan inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar. Kemudian, dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 3 ayat 5 dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Nah, dari definisi tersebut menunjukkan bahwa anak yang berkelainan atau berkebutuhan khusus berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya atau anak normal dalam pendidikan. Jadi, tidak dipisah-pisahkan antara anak yang normal dengan anak yang berkebutuhan khusus. Anak yang berkebutuhan khusus sering sekali terkucilkan. Mereka yang terkucil dari pendidikan sering sekali tidak terlihat. Jika terlihat, mereka tidak diperhitungkan. Jika diperhitungkan, mereka tidaklah dilayani. Nah, pendidikan inklusif ini hadir membuat dan memastikan semua siswa mendapatkan hak memperoleh pendidikan dengan kualitas yang baik, memastikan bahwa semua anak memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektif, relevan, dan tepat dalam wilayah tempat tinggalnya. Serta dengan adanya penggabungan kelas dan belajar bersama dengan anak pada umumnya dapat memacu keberanian berkomunikasi dan sosialisasi. Sama halnya dengan anak pada umumnya, juga dapat melatih kepedulian terhadap sesama yang sesuai dengan pendidikan karakter yang menjadi prioritas pendidikan Indonesia saat ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif ini merupakan solusi pemberian pelayanan pendidikan yang diberikan kepada seluruh anak-anak. Menurut Garnida, tahun 2015 mengungkapkan bahwa pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak-anak lainnya yang disatukan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing. Kemudian, menurut Staub dan Pick dalam Effendi tahun 2013 mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak yang berkelainan ringan, sedang, hingga berat secara penuh di kelas reguler. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan dan terbuka bagi anak berkelainan apapun kelainannya dan bagaimanapun gradasinya. Dari pendapat para ahli tersebut, dapat saya simpulkan bahwa pendidikan inklusif adalah konsep pendidikan terpadu bagi semua anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, khususnya bagi anak penyandang disabilitas yang diselenggarakan di sekolah formal tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya. Apa sih yang kita bayangkan ketika kita mendengar istilah tunanetra? Tentu kata tersebut sudah tidak asing lagi bagi kita. Ketika kita mendengar kata tunanetra, kita sering sekali mendefinisikannya adalah buta. Konsep tersebut harus kita sedikit perbaiki karena orang buta adalah orang yang rusak penglihatannya secara total. Sedangkan orang yang tunanetra belum tentu mengalami kebutaan total, tetapi orang yang buta sudah pasti tunanetra. Tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi dan netra yang berarti mata. Jadi, dapat didefinisikan tunanetra yaitu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Keterbatasan tersebut dapat diminimalisir dengan cara mengoptimalkan indera lain seperti
pendengaran, perabaan, penciuman, dan lain sebagainya. Secara garis besar, berdasarkan ketajaman penglihatannya, tunanetra diklasifikasikan menjadi dua golongan besar, yaitu yang pertama ada low vision atau kurang lihat, yang artinya masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak dapat membaca dalam ukuran normal. Kemudian yang kedua adalah totally blind atau buta total, artinya tidak memiliki penglihatan sama sekali, tidak bisa membedakan gelap dan terang. Ketika kita mendengar istilah tunarungu, sering sekali kita mendefinisikannya dengan istilah tuli. Namun ternyata tuli dan tunarungu memiliki perbedaan. Orang yang tuli adalah seseorang yang indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf berat, sehingga pendengarannya tidak berfungsi lagi. Sedangkan orang yang tunarungu belum tentu tuli, tetapi orang yang tuli sudah pasti tunarungu. Oleh karena itu, tunarungu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tuli, dan yang kedua kurang dengar. Kurang dengar adalah anak yang indera pendengarannya mengalami kerusakan, tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik dengan maupun tanpa menggunakan alat bantu. Terdapat dua jenis gangguan pendengaran yang membuat seseorang menjadi tunarungu. Yang pertama yaitu bersifat bawaan atau sudah ada sejak lahir, dan yang kedua yaitu setelah dilahirkan. Hal lain yang membedakan tunarungu dengan tuli yaitu tunarungu merupakan suatu istilah untuk penderita yang mengalami gangguan pendengaran berupa tuli sejak lahir, di mana biasanya gangguan pendengaran tersebut disertai dengan gangguan bicara. Jadi, kalau tunarungu ini bawaan sejak lahir, disebabkan karena adanya faktor genetik atau cacat dalam kandungan. Sedangkan tuli itu biasanya terjadi setelah dilahirkan. Biasanya disebabkan oleh cedera atau faktor usia dan penyakit tertentu yang menginfeksi organ telinga. Anak tunagrahita adalah anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan mental dan intelektualnya, sehingga berdampak pada perkembangan kognitif dan perilaku adaptifnya, seperti tidak mampu memusatkan pikiran, emosi tidak stabil, suka menyendiri dan pendiam, peka terhadap cahaya, dan lain-lain. Karena keterlambatan dalam perkembangan kecerdasannya, siswa tunagrahita akan mengalami berbagai hambatan dalam upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Saya sebagai calon pendidik nanti dalam membantu anak tunagrahita yang belajar di sekolah inklusi, yaitu yang pertama tentunya saya harus mengikuti pembekalan-pembekalan terlebih dahulu terkait tunagrahita, mencari tahu hal apa saja yang harus saya lakukan. Ketika saya menjadi guru nanti, kita harus memahami karakter anak tunagrahita yang memiliki keunikan tersendiri, yaitu bersifat pelupa, susah memahami perintah yang kompleks, perhatian mudah terganggu, dan susah memahami hal-hal yang kompleks. Karena dalam pendidikan inklusi itu terdapat semua siswa, baik siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus atau tunagrahita. Jadi saya sebagai guru nanti harus bisa membuat pembelajaran itu adil antara siswa yang normal dan siswa tunagrahitanya.
Tentu saya harus bisa memberikan metode-metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Dan tentunya untuk menangani anak tunagrahita harus dengan rasa sabar, penyayang, dan mengajar dengan kata-kata yang sederhana, seperti dengan gambar-gambar yang nyata. Kemudian, saya juga harus melakukan modifikasi-modifikasi seperti modifikasi isi atau materi untuk tunagrahita. Materi dalam kurikulum reguler dapat dikurangi atau diturunkan tingkat kesulitannya seperlunya, atau bahkan dihilangkan bagian tertentu. Adapun strategi yang dapat saya terapkan yaitu selalu memulai pelajaran dengan review materi atau mengulang materi sebelumnya untuk mengaitkan materi pelajaran yang akan disampaikan. Menggunakan bahasa yang sederhana namun jelas dengan perlahan-lahan. Dan memberikan tugas yang lebih sederhana atau lebih sedikit kepada siswa tunagrahita dibanding teman-teman yang normal untuk menghindari frustasi. Kemudian memakai desain pembelajaran yang menempatkan siswa dalam konteks pembelajaran yang tidak pernah gagal untuk menghindari perasaan tidak berdaya. Tunadaksa adalah individu yang mengalami gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit, atau akibat kecelakaan, seperti amputasi, polio, dan lumpuh. Nah, jika dalam kampus saya terdapat mahasiswa yang mengalami tunadaksa, saya akan membantunya dengan apa? Yaitu minimal saya menghargai keberadaannya dan tidak mengucilkannya, tidak membeda-bedakannya. Kemudian hal lain yang dapat saya bantu yaitu pertama, jika ada mahasiswa tunadaksa yang kita lihat dia sedang kesulitan, tentu reaksi pertama kita adalah berusaha menolong kan. Namun sebelum menolong, alangkah baiknya kita tanyakan dulu kepada dia apakah dia butuh bantuan atau bantuan seperti apa yang dapat saya bantu. Karena tidak semua orang yang mengalami tunadaksa suka dikasihani. Nah, agar tidak menyinggung perasaan mereka, sebaiknya kita tanyakan dulu sebelum memberikan bantuan. Pasalnya, bisa saja bantuan yang kita berikan justru semakin mempersulit mereka atau semakin membuat mereka merasa saya tidak berguna. Kemudian, ketika tunadaksa tidak bisa berjalan, kita bantu dengan mendorongkan kursi rodanya atau kita membantu mengantarkannya ke tempat yang sulit dia jangkau. Itu pun jika penyandang tunadaksa tersebut tidak keberatan. Nah, selain itu, jika tunadaksa tidak memiliki tangan, maka jika mereka perlu mengambilkan sesuatu yang tidak bisa dijangkau olehnya, maka kita bantu mengambilkannya. Yang kedua, mengajak. Kita mengajak mereka untuk terlibat dalam sebuah kegiatan kampus. Misalnya, mengajak untuk ikut organisasi. Dengan begitu, mereka akan merasa lebih dihargai dan dibutuhkan oleh orang lain. Jadi, mereka merasa tidak dibeda-bedakan antara mahasiswa yang normal dengan mahasiswa yang disabilitas. Anak tunalaras adalah anak yang mengalami hambatan emosi dan tingkah laku sehingga dapat atau mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungannya. Dalam hal ini akan mengganggu situasi belajarnya. Dilihat dari gejala gangguan tingkah laku anak tunalaras itu dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama, anak-anak yang terganggu aspek sosialnya. Kelompok ini menunjukkan tingkah laku yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik menurut ukuran norma-norma masyarakat dan kebudayaan setempat, baik di rumah, sekolah, di masyarakat luas, atau di lainnya. Kemudian yang kedua, anak-anak yang terganggu perkembangan emosinya. Kelompok ini menunjukkan adanya ketegangan batin, menunjukkan kecemasan, penderitaan neurotis atau bertingkah laku psikotis. Selanjutnya, klasifikasi anak tunalaras menurut Rosembera dalam Sylvia France tahun 2011 dapat dikelompokkan atas tingkah laku yang beresiko tinggi dan rendah. Anak tunalaras dengan tingkah laku yang beresiko tinggi, contohnya yaitu antara lain hiperaktif, agresif, membangkang, anak yang menarik diri dari lingkungan, dan sedangkan anak tunalaras dengan tingkah laku yang beresiko rendah yaitu contohnya adalah autis dan skizofrenia.
Jika saya sebagai pemegang kebijakan, sarana dan prasarana yang ingin saya buat untuk membantu kampus menjadi lebih inklusif untuk mahasiswa disabilitas, yaitu yang pertama, untuk keselamatan bersama dengan membuat pelayanan. Setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang. Kemudian yang kedua, kemudahan. Jadi setiap orang dapat mencapai tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. Yang ketiga yaitu kegunaan. Jadi setiap orang harus mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. Jadi tidak hanya mahasiswa yang normal saja yang dapat mempergunakannya, namun mahasiswa disabilitas juga dapat mempergunakannya. Kemudian yang keempat yaitu kemandirian. Jadi, setiap orang harus bisa mencapai, masuk, dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa bantuan orang lain. Nah, saya akan menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus. Adapun sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi yang pertama pelabelan dalam tulisan braille. Kemudian ada peta timbul, ada globe timbul, dan informasi dalam bentuk suara. Hal itu membantu untuk mahasiswa penyandang tunanetra. Kemudian yang kedua itu lerengan atau RAM untuk pengguna kursi roda untuk penyandang disabilitas. Ada jaluran pemandu di jalan atau koridor di lingkungan kampus, dan ada peta denah kampus yang timbul. Kemudian ada toilet khusus untuk pemakai kursi roda, sehingga penyandang disabilitas itu merasa aman dan nyaman.